Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel kita ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin channel kita ini. Yang belum ngikutin dan juga yang belum ngefollow, nggak salahnya dong kalau ikutan ngefollow ya kan. Di sini konten kali ini kita itu masih membahas tentang gitar sih. Tapi lebih ke gimana sebenarnya nyetem gitar yang baik gitu. Padahal kan sekarang itu kan sudah terlalu banyak aplikasi pendukung, alat yang bisa kita pakai untuk kita menyetem gitar. Banyak sekali sih. Zaman makin modern, kegiatan juga makin banyak terbantu oleh mutakir yang teknologi yang sekarang kita temukan. Tapi pada dasarnya teman-teman, tanpa menggunakan aplikasi ataupun alat bantu kayak tuner ataupun aplikasi yang sudah tertanam di handphone yang kita tinggal install doang dan terus bisa kita tempel di gitar, terus kita nyetem gitar gitu kan. Kita masih bisa menggunakan cara metode lama teman-teman, yang itu dikatakan adalah menggunakan solfege, ilmu kuping lah ya. Maksudnya ketajaman kita tentang nada-nada yang ada di senar gitar ini terus kita tuning secara manual gitu. Oke, kebetulan di sini aku pakai gitar akustik. Teman-teman bisa lihat ya, gitarnya layaknya standar gitar akustik biasa gitu kan, 6 senar, fretboardnya juga standar, ada berkisar 15, 17, 19, 20-an. Standar yang biasa kita pakai lah. Gitu kan. Nah, di sini kebetulan ini gitar kan udah tertuning dengan rapi ya, dengan layaknya. Teman-teman bisa dengar. Akord E-nya jelas, akord A-nya jelas. C, G, dan lain sebagainya. Itu semua jelas gitu. Tuning dari senar gitarnya jelas. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya ini senar kita otak-atik, kita turunkan semua. Teman-teman bisa sebelumnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya nggak ada menggunakan alat bantu apapun. Di sini nggak ada tunernya lengket di sini. Dan ini gitar yang nggak hidup. Teman-teman bisa lihat, saya nggak encolokin kemana-mana gitu kan, tanpa alat bantu apapun. Nah, di sini totalitas kita menggunakan yang namanya kuping gitu kan. Oke, langsung aja kita tuning gitarnya ya. Kita buat suaranya ngaco gitu. Ini kita buat ngaco sengaco-ngaconya. Ada yang kita turunin, ada yang kita naikin nantinya gitu. Nah, teman-teman udah bisa dengar ya. Suaranya nggak enak banget gitu. Nah, trik yang paling pertama kali yang teman-teman bisa gunakan tanpa alat bantu apapun, baik dari aplikasi handphone ataupun mungkin tuner yang seperti ini gitu, ataupun tuner yang ada di sini gitu kan. Trik yang paling pertama kali teman-teman bisa andalkan adalah ya memang kupingnya teman-teman gitu, ketajaman kupingnya teman-teman untuk menganalisa nada di senar itu sudah tepat apa belum, kira-kira gitu kan. Gimana caranya? Nah, masalah tentang caranya untuk mengasah kuping itu nggak bisa diajarin teman-teman. Memang teman-teman harus ngelatih sendiri yang namanya kepekaan kuping teman-teman sendiri gitu ya. Semakin sering berlatih ya pasti semakin peka gitu kan, semakin tahu oh ini bunyinya udah sama nih gitu kan, wah ini belum nih ya gitu. Nah, di sini saya pribadi membagikan ilmu yang itu gitu kan, membagikan teknik. Sebenarnya ini teknik sudah dasar banget dan ini sudah diterapkan cukup lama, jauh sebelum ada yang alat-alat mutakir sekarang ini, baik itu dari aplikasi, baik dari itu
tuner yang kita beli di toko spot atau di mana-mana, atau tuner yang tertanam di sini yang di gitar gitu. Ini sebenarnya sudah dipakai jauh sebelum generasi kita, musisi-musisi sebelumnya itu sudah menerapkan yang seperti ini gitu. Walaupun pada dasarnya semua alat musik itu dituning ke piano gitu, karena pada dasarnya itu adalah piano adalah mother of the music. Maksudnya segala sesuatu instrumental itu kiblatnya itu dituningnya ke piano gitu. Jadi E yang ada di gitar itu memang harus sama dengan E yang ada di piano gitu. E yang ada di instrumen bass, nada dan tune-nya itu juga harus sama dengan yang ada di piano. Begitu juga yang ada di gitar. Intinya kiblatnya ke piano gitu. Nah tapi di sini teman-teman juga bisa lihat saya nggak menggunakan alat apapun, piano juga nggak ada di sini ataupun keyboard. Saya hanya menggunakan kuping doang, dan itu yang mau saya bagi ilmunya ke teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus pahamin dulu gitu kan. Teman-teman harus pahamin dulu. Tiap senar itu sudah dipatenkan dan memang ada standar nadanya gitu kan. Sudah dipatenkan, dan itu yang dikatakan dipatenkan itu gini. Misalnya gini. Nada E yang ada di gitar gitu kan, yang ada nada E yang ada di gitar ini itu sama dengan nada E yang ada di gitar manapun di dunia ini. Dengan kata lain, gitar yang ada yang istilahnya mau dipatenkan itu memang harus sudah distandarkan dengan piano gitu kan, sudah dituning ke piano. Karena tadi kan saya sudah sebutkan dan saya sudah singgung sedikit, segala sesuatu instrumen itu dituningnya ke piano dulu. Jadi kalau misalnya dia belum sama dengan piano, berarti dia belum layak tuning gitu kan, belum layak tuning. Intinya dia masih fales lah gitu. Nah di sini teman-teman juga harus tahu, senar gitar itu pada dasarnya ketika dia itu open senar itu seperti ini teman-teman, tanpa disentuh sama sekali atau tanpa ditekan fingerboardnya sama sekali. Itu sebenarnya nadanya ada gitu, dan teman-teman harus tahu, kalau bisa dihafal gitu kan. Nadanya itu adalah E. Nah di sini yang perlu saya garis bawahi, ini tidak menekan kepada dia E mayor apa E minor gitu, nggak ada. Nah, jadi E-nya itu hanya E gitu kan. Kita di sini nggak bicara tentang sifat gitu kan, karena E itu punya sifat, ada mayor dan minor gitu. Ini hanya E semata gitu kan, E doang gitu. Nah ketika teman-teman sudah tahu bahwasanya senar 6 ini adalah nadanya E gitu. Hal pertama yang paling memudahkan teman-teman untuk mentuning sebuah gitar tanpa alat bantu apapun, teman-teman harus tahu step keduanya gitu kan. Senar 6 dan senar 1 itu adalah do rendah dan do tingginya di gitar ini gitu. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya senar 6 itu E, senar satunya pun harus E, karena ini do tingginya dari senar 6 gitu. Nah, hal pertama yang pertama kali teman-teman harus lakukan kalau menurut versinya saya adalah mentuning senar satunya dulu. Kalau teman-teman mau tuning senar 5-nya pun boleh gitu, tapi lebih efisien kalau senar satunya dulu. Kenapa? Karena kebetulan itu adalah nadanya sama gitu, dan memudahkan telinga teman-teman untuk melatih lebih pekanya, lebih spesifiknya. Oke, langsung aja kita tuning senar satunya. Ini teman-teman bisa dengar sendiri. Belum sama gitu. Jadi kita samakan. Oke. Nah, udah sama. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa beranjak ke senar 5 gitu. Nah, di sini ini ada triknya dan ada stepnya gitu. Agak unik nanti. Di senar 2-nya agak unik. Tapi senar 5 4 3-nya ke senar satunya juga nanti sama.
Cuman dikhususkan untuk senar 2 aja, agak ada pergeseran sedikit. Oke, langsung aja ke senar 5. Senar 5 itu teman-teman juga harus tahu nadanya apa gitu. Nada asli senar 5 itu kalau dia in tune gitu, kalau dibilang in tune itu ya memang nada aslinya gitu kan, yang telah dipatenkan sama SOP-nya musik dunia adalah A gitu. A. Nah, di sini kebetulan senar 5-nya kan masih belum A gitu. Masih belum in tune. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan in tune-nya senar 5 ini? Teman-teman bisa lihat ini kan fretboard 1 2 3 4 5. Teman-teman bisa tekan di sini di senar 6 ini di kolom 5-nya. Karena kebetulan itu adalah nada A. Nah, kalau ini E, ini adalah A. Gitu. Teman-teman bisa pastikan dan bisa samakan senar 5 itu dengan senar 6-nya setelah ditekan di fret 5 itu bakalan sama. Nah, ketika teman-teman dapat nada A-nya seperti ini, teng gitu kan. Nah, teman-teman bisa cari. Nah, sama kan? Oke. Nah, begitu juga untuk mendapatkan tone-nya senar 4 ini. Teman-teman masih tetap di posisi kolom 5, tapi berpindah di senar 5 sekarang. Tadi kan di senar 6, sekarang berpindahnya di senar 5. Nah, di senar 5 ini, di senar 5 di kolom 5 ini adalah nadanya D. Nah, D adalah in tune dari senar 4 ketika dia open senar, ketika dia sama sekali nggak disentuh gitu kan. Nadanya seperti apa? Kira-kira bunyinya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal cocokkan aja gitu. Setelah teman-teman memastikan bahwasanya itu sudah pas, sudah sama persis, gitu. Teman-teman bisa pindah ke senar yang bawah lagi, senar 3-nya. Masih tetap di kolom 5-nya juga, tapi kita berpindah di senar 4-nya. Senar 4-nya itu adalah G kalau dia kita tekan di kolom 5. Nah, senar 3 ini kebetulan dia kalau open senar seperti ini, nadanya juga G gitu. Jadi caranya itu adalah tetap ditekan di fret 5 ini tadi, tapi sudah pindah ke senar 4 ya teman-teman. Pastikan jari teman-teman itu udah pindahnya ke senar 4, jangan masih stay di senar 5 gitu. Nanti yang ininya yang ininya malah ngaco gitu kan. Loh, kok nadanya gini? Iyalah, orang salah tekan gitu kan. Nah, kita pindah kemari. Ini nadanya belum in tune karena memang belum ada sama sekali digeser di sini. Teman-teman kalau misalnya ragu, teman-teman bisa pastikan dulu sampai hafal nadanya gitu. Kalau belum hafal boleh lagi. Oh, bunyinya seperti itu ya. Ting gitu. Ting. Nah, setelah teman-teman hafal, teman-teman bisa mulai cari gitu di senar 3. Tadi bunyinya gimana ya? Kalau lupa ya tekan aja gitu. Tekan lagi aja. Teng gitu. Teng. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwasannya itu sudah pas, teman-teman bisa ceknya di kolom 12 juga dengan teknik pinch harmoni seperti ini. Sama kan? Nah, untuk pemakaian senar 2, cara mengetahui nadanya senar 2. Nah, di sini agak berbeda. Kalau tadi kita masih menerapkan
tri di kolom 5. Untuk penerapan khusus senar 2 ini khusus ya, perlu teman-teman pahami. Dia itu nggak di senar, dia itu nggak di kolom 5-nya si senar 3, tapi di kolom 4-nya gitu. Kita agak bergeser kemari satu kolom. Nah, sama seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, untuk ngecek senar 2-nya ini, teman-teman boleh hafal dulu nada yang di sini gitu. Di kolom 4. Kalau teman-teman belum ingat, boleh ditekan lagi sambil dibunyikan lagi. Oh, bunyinya seperti itu. Oh gitu. Ting gitu. Ting. Nah, setelah teman-teman merasa sudah bisa memantapkan itu dan memastikan itu nadanya, teman-teman boleh cari. Nah, ini kan teman-teman bisa rasain ya, cemprangnya luar biasa gitu. Nah, ketemu kan? Nah, setelah ketemu, teman-teman mau beralih ke senar 1. Senar 1 kembali lagi kita ke kolom 5. Kebetulan tadi ini udah kita tune. Sebelum senar 5 kita udah ngetun senar 1 tadi kan di awal ini, di awal kita ngetun tadi yang pertama. Kalaupun teman-teman mau memastikan bahwasannya itu sudah in tune atau belum ya, teman-teman boleh pindah ke fingerboard yang 5 lagi. Nah, kebetulan udah sama. Ya udah, kita tinggal main. Gitu teman-teman. Oke. Untuk sekedar info tambahan, kemungkinan gini, kalau misalnya teman-teman ragu untuk memastikan itu nadanya sudah betul-betul in tune atau enggak, nah teman-teman bisa ngeceknya itu pakai tuner gitu. Ngeceknya tempel di sini tuner, dihidupin, cek deh satu-satu itu nadanya. Itu bisa dipastikan pasti sama gitu. Tapi kalau mau lebih akurat lagi, dari semua alat bantu, baik itu tuner yang seperti ini ataupun aplikasi handphone, saya sarankan memang ngetunnya itu adalah ke piano gitu kan, karena piano itu memang nggak bisa dibohongi teman-teman. Itu adalah akurasi paling tepat untuk ngetun sebuah nada. Hampir semua instrumen yang ada di dunia ini itu ngetunnya ke piano gitu. Atau kalau teman-teman nggak punya piano, teman-teman boleh pinjem keyboard teman-teman gitu kan, atau tetangga, atau mungkin teman-teman juga punya keyboard, boleh diintunkan gitu. Sudah sama nggak E yang saya mainkan dengan E yang ada di keyboard gitu. Oke, sekedar pengulangan aja teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ngetun senar yang belum tersetem, yang belum tertuning itu awal mulanya itu adalah teman-teman ada baiknya untuk nyetem senar 6 dulu. Pastikan senar 6-nya teman-teman itu sudah bernadakan E. Dan perlu saya garis bawahi, E yang saya maksud di sini itu nggak ada berbau E mayor kah, E minor kah, E diminis kah gitu, augmented kah, tidak ya. Karena itu sudah berbicara tentang sifat gitu kan. Karena E sendiri punya sifat, ada mayor, ada minor gitu. Nah, yang kita perlukan hanya dia sudah bertunkan E apa belum gitu kan. Kalau misalnya teman-teman sudah pastikan dia itu bertunkannya E, ya udah gitu. Setelah teman-teman dapat tunnya itu adalah E, teman-teman bisa beralih langsung ke senar 1 dulu. Senar 5-nya ditinggalkan dulu gitu. Pindah ke senar 1. Setelah bunyinya sama, teman-teman bisa beralih ke senar 5. Nah, cara untuk nyetem senar 5-nya itu teman-teman cukup hanya menekan fretboard yang ada di ini, kolom 5 ini. 1 2 3 4 5 di senar 6-nya. Karena itu adalah nada A. Cocokkan nadanya ke senar 5 yang ada di bawahnya gitu. Oke, udah cocok.
Kalau misalnya kurang cocok, teman-teman bisa tambahkan. Kalau teman-teman rasa terlalu ini apa namanya, wah kayaknya ini terlalu berlebih, teman-teman bisa kurangkan gitu. Wah ini kayaknya kurang nih, ya udah tambahin gitu. Wah ini kayaknya berlebih, ya udah tinggal kurangin aja gitu kan. Nah setelah teman-teman ngerasa itu sudah pas, teman-teman bisa beralih ke senar 4 dengan menggunakan metode yang sama, tetap di ini kolom 5-nya si senar 5, tapi sekarang di senar 5 ya, bukan di senar 6 lagi gitu. Wah ini kayaknya kurang naik kan gitu, ini kayaknya kurang naik nih nadanya gitu, ya udah tinggal ditambahin doang. Wah ini kayaknya kurang turun nih, ya udah turunin gitu. Wah ini kayaknya udah pas nih gitu. Oke, setelah ngerasa udah pas, ya udah move ke senar berikutnya gitu. Wah ini udah pas nih, oke move gitu. Nah di senar 2 teman-teman jangan pakai yang di kolom 5, teman-teman itu gesernya di kolom 4, geser 1 kolom. Khusus untuk di senar 2 ya teman-teman. Gitu. Masih seperti yang sama, kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang naik nih, ya udah naikin. Wah, ini kayak terlalu tinggi, ya udah turunin gitu. Nah, untuk memastikan bahwasanya yang di awal seteman teman-teman itu adalah sudah akurat senar satunya dengan senar 6, teman-teman bisa pastikan lagi pakai senar 2 memastikannya gitu. Pindah ke kolom 5. Gitu, teman-teman. Oke, makasih buat perhatian teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya harap video ini bisa menghibur teman-teman dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang belum nge-follow dan juga belum klik lonceng notifikasinya. Tolong diklik gitu kan, agar kalau misalnya kita ngupload yang baru, ada info yang terbaru tentang kita, teman-teman gak ketinggalan. Makasih juga buat semua atensi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini adalah link yang berbau edukasi dan perlu diketahui teman-temannya yang lain, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, karena supaya apa yang teman-teman tahu, teman-teman yang lain juga boleh tahu gitu kan. Nggak ada salahnya untuk berbagi. Makasih juga buat semua kesempatan teman-teman. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye bye.